Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk mendatangkan Kenan Yildiz dari Juventus. Klub asal London itu siap mengajukan tawaran fantastis berupa uang tunai serta tambahan satu pemain guna menggoda pihak Juventus agar melepas talenta muda mereka. Kenan Yildiz tampil impresif bersama Juventus musim ini dengan mencatatkan 2 gol dan 4 assist hanya dalam 5 laga. Performa gemilang tersebut membuat pemain berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu aset paling berharga milik si nyonya tua. Menurut laporan dari radio-radio, manajer Arsenal Mikel Arteta beserta tim rekrutmennya sangat mengagumi Yildiz. Bahkan disebut bahwa Arteta terobsesi ingin membawa sang pemain ke Emirates Stadium. Meski belum ada konfirmasi apakah Arsenal telah melakukan kontak langsung dengan Juventus atau Yildiz, minat dari The Gunners disebut sangat serius. Arsenal dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro ditambah Leandro Trossard sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, Juventus menilai Yildiz berada dalam kisaran harga 80 hingga 100 juta euro. Meski Trossard dapat menghadirkan pengalaman dan kontribusi langsung di lini depan, usianya yang akan menginjak 31 tahun pada Desember mendatang membuat Juventus ragu akan nilai jangka panjangnya, terutama jika dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki Yildiz. Sumber internal Juventus menyebutkan bahwa klub saat ini sedang mempersiapkan kontrak baru berdurasi panjang hingga 2030 untuk mempertahankan Yildiz yang dianggap sebagai pusat proyek masa depan Bion Connery. Melepasnya sekarang meskipun dengan tawaran menggiurkan dari Arsenal bukanlah keputusan yang mudah. Di sisi lain, Arsenal sebenarnya telah melakukan beberapa pembelian besar di lini serang pada musim panas lalu seperti Eze, Victor Gyökeres, dan Noni Madueke. Namun, Arteta masih merasa bahwa timnya membutuhkan tambahan kreativitas serta energi muda di lini depan. Yildiz dinilai sebagai sosok yang cocok berkat kemampuannya menggiring bola, menembus pertahanan lawan, dan menciptakan peluang di laga-laga krusial. Saat ini, posisi sayap kiri Arsenal biasanya diisi oleh Gabriel Martinelli. Namun, performa pemain asal Brazil itu dianggap belum konsisten, sehingga Arteta mencari pesaing yang bisa mendorong persaingan sehat dalam skuad. Yildiz yang secara alami bermain di posisi tersebut dianggap sebagai opsi menarik. Arsenal menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya klub yang mengincar Yildiz. Karena itu, The Gunners memilih bergerak cepat dan memulai melakukan pendekatan diam-diam kepada perwakilan sang pemain. Rencana Arsenal adalah untuk merekrut Yildiz pada tahun 2026. Hingga kini, pembicaraan masih berada pada tahap awal. Namun, Arsenal cukup optimis dapat meyakinkan Yildiz untuk bergabung ke Premier League pada tahun depan. Di balik langkah diam-diam Arsenal memburu Kenan Yildiz dengan tawaran besar, muncul sorotan lain dari dalam klub. Taktik Mikel Arteta mulai dipertanyakan oleh para legenda dan pemain yang menyarankan agar ia bermain lebih berani. Arsenal telah mengumpulkan 10 poin dari 5 laga awal Premier League musim ini, hasil dari 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. The Gunners tertinggal 5 poin dari sang juara bertahan Liverpool dan masih aktif bersaing di Liga Champions, Piala Liga, serta Piala FA. Di kompetisi domestik, Arsenal sudah menghadapi 3 laga besar melawan Manchester United, Liverpool, dan Manchester City, di mana mereka meraih 4 poin. Meski begitu, performa mereka menuai kritik, terutama soal pendekatan taktis Mikel Arteta yang dinilai terlalu berhati-hati. Arsenal terlihat lebih fokus memperkuat lini pertahanan dan cenderung hanya menyerang ketika ada celah, termasuk mengandalkan situasi bola mati untuk mencetak gol. Gary Neville, salah satu pandit sepak bola terkemuka, menilai pendekatan tersebut mulai menimbulkan tanda tanya di kalangan pemain. Apalagi, Arsenal telah melakukan belanja besar di musim panas 2025 dengan mendatangkan Eze, Martin Zubimendi, dan Victor Gyökeres. Namun, dalam beberapa laga penting, Arteta justru memilih menurunkan pemain seperti Mikel Merino dan Leandro Trossard sejak awal, sementara pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Eze hanya menjadi cadangan. Keputusan ini mengingatkan pada strategi serupa saat melawan Liverpool, yang sebelumnya juga menuai sorotan. Meskipun Arsenal berhasil menyamakan kedudukan melalui gol indah Gabriel Martinelli, Neville menilai Arteta seharusnya tampil lebih menyerang. Ia menyebut bahwa pendekatan seperti ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi lebih menjadi pola berulang. Ia juga menyoroti potensi dampak negatif di ruang ganti, terutama ketika pemain-pemain penting merasa kepercayaan pelatih mulai berkurang. Arteta membela diri dengan menunjukkan bahwa Arsenal mampu menguasai 68% penguasaan bola saat melawan tim sekelas Manchester City yang dikenal sangat dominan dalam penguasaan permainan. Selain itu, masuknya Eze di babak kedua memberikan dampak langsung lewat umpan terobosan yang menghasilkan gol penyama kedudukan.
Situasi ini semakin memanaskan persaingan di lini tengah dan lini depan Arsenal, terutama dengan kembalinya Martin Odegaard dari cedera. Kini, Arteta menghadapi tantangan besar dalam merambung komposisi pemain antara Odegaard, Eze, Martinelli, Saka, hingga Trossard. Dalam kemenangan 2-0 atas Port Vale di Carabao Cup, baik Eze maupun Trossard mencetak gol, memperkuat argumen bahwa keduanya layak mendapat menit bermain lebih banyak. Neville berpendapat bahwa jika ribuan penggemar merasakan hal yang sama, maka ada hal serius yang perlu diperhatikan. Ia menilai Arteta berisiko menyesal jika tetap bertahan dengan pendekatan yang terlalu konservatif. Menurutnya, dengan kualitas skuad yang dimiliki, Arteta seharusnya berani melepas rem tangan dan tampil lebih menyerang dalam laga-laga besar. Neville menyimpulkan bahwa jika Arsenal kehilangan poin penting di akhir musim karena pendekatan hati-hati, maka hal itu akan menjadi penyesalan yang seharusnya bisa dihindari. Di tengah sorotan terhadap pendekatan taktis Arteta, Arsenal setidaknya mendapat kabar positif dari lini belakang. William Saliba dikabarkan telah menyepakati kontrak jangka panjang baru bersama Arsenal. Dilansir dari laman Flashscore kemarin, kesepakatan ini tercapai meski bek asal Prancis tersebut menjadi incaran serius dari raksasa La Liga Real Madrid. Dalam laporan yang sama, jurnalis terpercaya David Ornstein menyebut bahwa Saliba menunjukkan komitmen penuh terhadap masa depannya di London Utara. Bek tengah berusia 24 tahun ini kini memasuki 2 tahun terakhir dari kontrak sebelumnya, namun memilih untuk tetap bertahan bersama Arsenal meski godaan dari luar terus berdatangan. Real Madrid diketahui telah lama memantau perkembangan Saliba dengan tujuan memperkuat lini belakang mereka. Klub Spanyol itu sebelumnya juga dikenal kerap merekrut pemain bertahan dari Premier League. Namun, ketertarikan tersebut tidak menggoyahkan niat Saliba untuk terus menjadi bagian dari skuad asuhan Mikel Arteta. Kontrak baru Saliba disebut akan resmi ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Ia akan mengikuti jejak rekan sesama bek tengah Gabriel Magalhaes yang lebih dulu memperpanjang masa baktinya bersama klub. Selain itu, Arsenal juga telah mengamankan tanda tangan Lewis Kelly, bek muda yang diproyeksikan menjadi bagian penting di tim masa depan. Komitmen tersebut kini dibuktikan dengan kesediaannya menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub. Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi Arsenal karena memastikan keberlangsungan salah satu pilar utama di lini pertahanan. Saliba yang tampil konsisten sejak dipromosikan ke tim utama telah menjadi bagian tak tergantikan dalam skema permainan Arteta. Klub berharap kehadirannya terus memberikan stabilitas sekaligus mendongkrak ambisi meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengan kontrak baru ini, Saliba dipastikan akan tetap berseragam Arsenal hingga setidaknya tahun 2027. Keputusannya untuk bertahan di tengah minat dari klub-klub elit Eropa menjadi bukti nyata loyalitas terhadap The Gunners.